Halo, selamat pagi anak kami semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau apa sebenarnya topologi jaringan itu sendiri. Ya, di era industri 4.0 saat ini, hampir semua operasional perusahaan maupun instansi pemerintah mulai beralih menggunakan teknologi IT yang sudah berkembang sangat pesat, mulai dari perangkat keras, aplikasi, disposisi, dan sebagainya. Kini itu semua didukung oleh sistem networking yang baik. Sistem networking atau sistem jaringan yang baik itu dimulai dengan perancangan topologi jaringan yang baik juga. Agar bagaimana? Agar semua terkelola dan terstruktur dengan jelas. Contohnya, jalur internet yang mengarah ke gedung A atau B memudahkan dalam penghitungan perangkat yang dibutuhkan. Jadi di sini nanti akan pembagian segmen alamat IP ke setiap unit. Oke, kali ini kita akan bahas apa pengertian dari topologi jaringan itu. Oke, di sini saya sudah menyediakan slide kita. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan beberapa kabel. Kita bisa pakai kabel UTP atau kabel fiber optik, maupun bisa juga nirkabel sebagai media transmisinya. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan siapa usernya adalah kita sendiri, bisa berkomunikasi dengan orang lain atau user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Terus apa manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya topologi jaringan? Oke, di sini saya menyediakan ada 4. Yang pertama adalah arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan, karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi, minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Terus yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer. Karena semua telah terstruktur dengan rinci, pemberian label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plusnya. Terus yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Terus apalagi jenis apa sih? Adakah pengelompokan dari topologi jaringan? Oke, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis topologi jaringan itu. Topologi jaringan itu banyak jenisnya. Ingat, pemilihan sebuah topologi jaringan itu tergantung kebutuhan kita. Ingat ya. Topologi jaringan pemilihannya itu tergantung kepada usernya. Mulai dari berapa perangkat yang akan diinstalasi, terus jarak jangkauan suatu WiFi, terus berapa ruangan yang akan masuk dalam proses instalasi kita nantinya. Misalkan membangun sistem jaringan di lab sekolah, itu berarti kita lebih cocok itu bisa menggunakan topologi STAR. Terus, oke, kita masuk jenis-jenis dari topologi jaringan itu. Yang pertama, Bapak bahas di sini adalah topologi bus. Apa sebenarnya topologi bus? Oke, topologi bus adalah topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan itu bisa berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel itu harus diakhiri dengan satu terminator. Ya, topologi jaringan ini itu udah sangat jarang dipakai di perusahaan maupun di instansi. Kenapa? Ya, karena resiko yang ditimbulkan itu terlalu besar. Apa aja? Oke, mulai dari resiko tabrakan data. Jadi jika ada suatu perangkat komputer yang rusak, maka jaringan langsung itu tidak bisa berfungsi sebelum jaringan itu diperbaiki. Oke, di sini Bapak ada buat contoh. Oke, di sini ini ada komputer servernya dan kemudian ada komputer workstation-nya. Jadi apabila di sini topologi bus ini
di kabel ini mengalami putus atau jaringannya putus, maka seperti yang saya bilang tadi, maka jaringan yang lain itu akan berpengaruh. Terus apa sih karakteristik dari topologi bus itu? Oke, di sini kita akan bahas. Yang pertama, biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat. Dan yang kedua, proses instalasi mudah dan sederhana. Ya, karena tinggal menarik kabel dari satu workstation menuju ke workstation berikutnya. Dan yang nomor yang ketiga, node dihubungkan secara serial pada kabel. Iya, kalau kita ingat konsep serial pasti sudah mengerti. Dan pada ujung kabel itu nantinya akan ditutup dengan terminator. Yang keempat, tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh konektor saja. Itu di sini kebanyakan kita menggunakan konektor RJ45. Yang terakhir, jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua user itu tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Oke, ini saja yang pembahasan kita tentang topologi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh untuk di pertemuan kembali. Oke, semoga ini bermanfaat. See you. Terima kasih.